Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap baik-baik saja dan semoga kita semua dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pola hidup sehat. Tentunya agar kita semua dapat melakukan pola hidup sehat dengan baik dan benar. Nah, baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, ini ada quote dari Knut Nelson. Hal yang paling menyenangkan di tengah masa sulit adalah kesehatan yang baik dan tidur yang cukup. Oke, itu hanya pengantar saja sebelum kita masuk ke materi tentang pola hidup sehat. Baik, ini di sini adalah apa saja yang akan kita bahas nanti, yaitu ada pengertian, tujuan atau manfaatnya dari pola hidup sehat, kemudian langkah-langkah, dan terakhir adalah faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat. Oke, masuk ke pengertian dari pola hidup sehat. Jadi, pola hidup sehat itu adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kesehatan. Maksudnya di sini adalah gaya hidup yang dijalankan itu tidak sembarangan. Jadi gaya hidup yang dilakukan itu semua aspeknya diperhatikan. Dari mulai makanan dan minuman, lalu nutrisi yang dikonsumsi, kemudian jam tidur juga diperhatikan, olahraga yang tentu tujuannya itu untuk menjaga kondisi tubuh agar menghindarkan kita dari penyakit. Jadi itu pengertian dari pola hidup sehat yang pada intinya adalah segala aspek dari gaya hidup kita itu diperhatikan. Oke, kemudian masuk ke dalam tujuan dari pola hidup sehat, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit. Itu jelas ya. Jadi emang tujuan dari pola hidup sehat itu agar menghindarkan tubuh kita dari berbagai penyakit. Lalu bisa juga agar kesehatan jasmani dan rohani kita dapat selalu terjaga, supaya mental kita itu stabil, jadi tidak mudah depresi ataupun stres. Ini penting ya, karena kalau nanti seorang individu itu drop atau depresi, itu tentu saja imun tubuhnya itu akan ikut menurun. Dan bisa sangat mudah untuk penyakit datang ke tubuh yang imunnya rendah tersebut. Namun, ketika kita sehat jasmani rohani, tidak stres dan tidak depresi, imun tubuh kita itu akan ikut naik. Dan tentunya akan menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Seperti itu untuk tujuan atau manfaat dari pola hidup sehat. Kemudian adalah langkah-langkah. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pola hidup sehat, yang pertama mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. Ya ini yang paling dasar yang harus dilakukan. Karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang standar kesehatan dan memenuhi kebutuhan tubuh, itu dapat membantu kinerja tubuh seperti membantu metabolisme tubuh, menjaga kesehatan fungsi organ, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, atau meningkatkan imun. Nah, jadi seperti itu, jangan sampai kita makan dan minum itu seenaknya. Atau di zaman sekarang kan banyak junk food, fast food, kemudian minuman-minuman bersoda. Itu kalau kita sering makan dan minuman seperti itu, tentu tidak baik untuk tubuh kita. Yang kedua adalah olahraga. Nah, ini jangan dianggap remeh, karena masih banyak orang di luar sana yang tidak pernah melakukan olahraga. Padahal olahraga ini sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Dan olahraga ini tidak memandang usia. Berapapun usia dari seseorang diusahakan untuk tetap berolahraga. Namun memang ada batasan. Tidak mungkin lansia olahraganya disuruh basket ataupun futsal. Itu jangan. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Ini bagi yang suka begadang, mabar, atau game lain harap dikurangin. Karena itu gak baik banget buat kesehatan kita. Istirahatlah yang cukup, tidur 8 jam sehari. Supaya pola hidup yang kita lakukan adalah pola hidup sehat. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan sehat. Maksudnya di sini yaitu seperti rumah kita selalu dipel, disapu, kemudian sampah dibuang ke tempatnya. Itu adalah salah satu bagian dari menciptakan lingkungan yang sehat. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini ada gaya hidup dan perubahan gaya hidup. Yang pertama, gaya hidup. Jadi, gaya hidup seseorang individu ini akan berdampak pada kesehatannya sendiri. Kenapa? Karena ketika misal individu ini gaya hidupnya adalah serba junk food, fast food, kemudian merokok, begadang, nah ini pasti akan berdampak bagi kesehatannya. Begitupun sebaliknya, kalau individu tersebut pola hidupnya baik, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, nggak merokok, pokoknya pola hidupnya baik, maka kesehatan bagi tubuhnya pun terjaga gitu loh.
Kemudian yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Seperti kita ketahui, zaman semakin berkembang. Zaman dulu belum ada game. Anak-anak bermain dan itu bagus untuk kegiatan fisiknya. Namun sekarang di rumah seharian main game. Kemudian makanan yang awalnya makan makanan sehat, tapi karena sekarang banyak makanan junk food atau fast food yang enak, jadilah perubahan gaya hidup. Maka dari itu, ketika kita sudah berhasil untuk melakukan gaya hidup sehat, maka pertahankan. Karena itu berguna untuk diri kita sendiri di masa depan. Karena kalau kita menerapkan pola hidup sehat, maka itu investasi untuk diri kita di masa tua. Baik, itu saja materi yang akan kita bahas tentang pola hidup sehat. Semoga kita semua dapat menerapkannya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Sebaiknya kita semua senantiasa untuk melakukan pola hidup sehat agar kita terhindar dari pandemi ini. Dan tetap di rumah saja. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.